Apa yang Bartolomeo Kuma ucapkan di chapter terbaru ini kemungkinan memberi petunjuk tentang Clan D pada masa lalu, cuy. Clan D masih menjadi sebuah misteri besar yang muncul. Kita masih belum tahu siapa mereka sebenarnya, apa arti dari huruf tersebut, dan juga apa yang kemudian menjadi alasan mereka dibenci pemerintah dunia. Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Namun, Kuma mungkin sudah memberi petunjuk tentang Clan D pada masa lalu di chapter terbaru ini. Yang pertama, hal buruk tentang Clan D. Misteri tentang Clan D dan semangatnya masih menjadi misteri besar yang belum terungkap, cuy. Jika memang Luffy mau mengetahui semua hal tentang Clan D dan juga semangat D, sebenarnya Rayleigh sudah mempunyai jawabannya. Namun, Luffy lebih memilih berpetualang dan menikmati prosesnya, cuy. Dan cerita tentang Clan D sendiri dipercaya ada di Poneglyph yang di Locktail. Meskipun masih misterius, Oda Sensei beberapa kali memberikan petunjuk terkait klan ini. Misalnya seperti yang sudah Nakama ketahui jika Clan D dikenal sebagai musuh utama para dewa, yang tidak lain adalah kaum naga langit. Clan D juga seringkali dianggap sebagai iblis yang jahat. Seperti dalam cerita di wilayah Rocinante tinggal, anak-anak yang jahat ditakut-takuti bahwa mereka akan dimakan oleh seorang dari Clan D. Banyak teori yang kemudian berkembang di kalangan nakama terkait dengan Clan D. Salah satu yang cukup populer adalah teori yang menyebutkan jika Clan D dianggap memiliki koneksi dengan Joy Boy, buah iblis dan kerajaan kuno. Selain itu, ada juga teori yang menyebutkan jika Clan D kemungkinan pernah menjadi budak bagi kaum naga langit berdasarkan apa yang muncul saat insiden Good Valley. Teorinya menjelaskan jika alasan mengapa Clan D menjadi musuh kaum naga langit adalah karena mereka mencoba untuk memberontak. Sudah sejak lama Clan D berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman naga langit, tetapi selalu gagal, cuy. Sampai kemudian Joy Boy muncul untuk membantu. Karena melakukan pemberontakan ini, para kaum naga langit menganggap mereka sebagai ancaman dan musuh. Pada intinya, Clan D selalu mendapatkan cerita negatif dari pemerintah dunia, yang mana hal ini masih menjadi misteri, cuy. Yang kemudian menjadi pertanyaan juga adalah mengapa kemudian mereka begitu membenci dan sangat mengincar Clan D. Perkataan dari Bartolomeo Kuma di chapter terbaru ini kemungkinan bisa menjadi petunjuk lain mengenai masa lalu dari Clan D. Dicap sebagai pemberontak. Dalam chapter 1102, kita masih melihat kelanjutan kisah masa lalu dari Kuma. Kita melihat bagaimana peristiwa penting yang terjadi sebelum time skip terjadi, cuy, dari sudut pandang Kuma. Salah satunya adalah apa yang terjadi di Kepulauan Sabaudi. Kuma mengetahui tentang keributan besar yang terjadi di rumah lelang. Dalam momen tersebut, Kuma kemudian melihat Luffy yang memukul kaum naga langit demi melindungi Hacin yang merupakan manusia ikan. Yang menarik kemudian adalah respon dari Kuma saat melihat peristiwa tersebut. Kuma mengaku jika apa yang Luffy lakukan tersebut merupakan sebuah aksi pemberontakan yang sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Ucapan Kuma tersebut seolah memberikan petunjuk penting mengenai apa yang terjadi pada ratusan tahun lalu. Kemungkinan ketika pemerintah dunia sudah berkuasa di dunia ini. Meskipun Kuma tidak menyebutkan secara spesifik jika yang dilakukan oleh Luffy merupakan aksi yang Clan D lakukan pada masa lalu, cuy. Namun bagaimana Luffy yang melakukan hal tersebut? Aksi Luffy melawan naga langit demi melindungi manusia ikan. Dan fakta bahwa Clan D kemudian memiliki citra negatif di kalangan pemerintah dunia sebagai musuh utama mereka. Rasanya hal ini bisa menjadi jawaban dari teka-teki tersebut. Dengan kata lain, ucapan Kuma tersebut menggambarkan apa yang terjadi pada masa lalu, terutama yang berkaitan dengan Clan D. Dari ucapan Kuma tersebut bisa ditarik asumsi
Jika pada ratusan tahun lalu ketika pemerintah dunia dan kaum naga langit berkuasa, mereka sudah senantiasa menindas berbagai kaum lainnya. Dan karena kekuasaan mereka tidak ada yang berani melawan atau melakukan pemberontakan. Klan D kemungkinan menjadi satu-satunya pihak yang berani melakukan pemberontakan atau melawan pihak pemerintah dunia. Apa yang Luffy perlihatkan sejauh ini dalam ceritanya memperlihatkan bagaimana dia tidak peduli apakah yang dihadapannya adalah kaum naga langit atau bukan. Selama hal itu mengganggunya atau membuatnya tidak nyaman, maka dia akan melakukan sesuatu cuy. Ucapan Kuma di chapter 1102 kemungkinan juga memperlihatkan apa yang Klan D lakukan pada masa lalu, di mana mereka tidak peduli apakah yang menjadi lawan mereka adalah kaum naga langit atau bukan. Selama itu mereka lakukan demi melindungi seseorang atau karena merasa tidak nyaman, maka mereka akan melakukannya seperti yang Luffy lakukan demi melindungi Hacin. Dan inilah yang menjadi alasan Kuma mengatakan bahwa apa yang Luffy lakukan adalah tindakan pemberontakan cuy, yang sudah ratusan tahun tidak pernah terjadi. Musuh pemerintah dunia. Bagaimana kemudian Klan D menjadi klan yang berani untuk melakukan pemberontakan terhadap kaum naga langit? Bagaimana mereka merupakan klan yang tidak pernah mau tunduk terhadap aturan yang mereka buat? Bisa jadi ada alasan mengapa pemerintah dunia kemudian menganggap Klan D adalah musuh besar mereka. Ini adalah alasan mengapa Klan D menjadi musuh bagi para dewa. Selain petunjuk yang Kuma perlihatkan di chapter 1102, serta bagaimana Luffy berani menghajar kaum naga langit saat berada di Sabaudi, sebenarnya kita juga sudah melihat berbagai bukti lainnya terkait hal ini cuy. Contohnya adalah pada 800 tahun lalu, Nefertari de Lily berani untuk melakukan hal yang bertentangan dengan pihak pemerintah dunia. Dia rela dan berani menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia. Padahal, seperti yang Imu katakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan menganggap hal itu sebagai sebuah kesalahan besar. Dan ini juga yang mungkin menjadi alasan mengapa kemudian Lily menghilang tanpa jejak, bahkan hingga sekarang. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat yang berisi permintaan kepada generasi selanjutnya untuk menjaga dan mempertahankan poneglyph. Contoh lainnya yang paling jelas adalah bagaimana Monkey D. Dragon berani membentuk organisasi yang berisi para pemberontak yang siap menghancurkan pihak pemerintah dunia. Dan mereka sering membantu berbagai wilayah untuk bisa lepas dari afiliasi dengan pihak pemerintah dunia. Dari apa yang mereka lakukan selama ini cuy, upaya pasukan revolusi bisa dikatakan berhasil. Bagaimana kemudian Klan D selalu menghadirkan pemberontakan bagi pemerintah dunia menjadi alasan mengapa mereka memutuskan untuk menghadirkan pemikiran negatif kepada semua orang. Di sisi lain, ini juga yang kemudian menjadi alasan mengapa pemerintah dunia selalu berusaha untuk menyembunyikan informasi mengenai Klan D dalam cerita ini cuy. Oke, seperti itulah pembahasan tentang petunjuk Klan D. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai ide atau pembahasan lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.